bukan tidak sebenarnya beda Pak Hakim. Gini yang mulia. Ini bukan saya dan di sini, kita semua belajar ilmu hukum. Iya, ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mau ikutin? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut nggak pemahaman bisa. dia, Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, ini sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi kita bukan Kita masalah beda pendapat berdebat. biasa. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa Bukan mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi persoalannya. di Ya udah, dalam. ya silakan Ini untuk apa ditanggapi kita bahwa sekolah saksi kalau ini begitu? tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Toh nanti juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Nggih, Ya, kita kasih kesempatan. Nggih, kita kasih kesempatan, silakan. Ya, oleh karena Tapi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena Ya, saksi ini kan begini, juga yang mulia. mutu latar belakang saksi juga Terpatok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami terserah kami. Iya, makanya. Kemudian narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, Ya. di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya, Lalu yang ini apa gunanya, Pak? itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti Ya. ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama, Pak. Sepertinya sama. Iya, Kalau kami- kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa, Pak? Langsung kalau Dinas orangnya Pendidikan bukan- aja? Ya, Dinas Pendidikan Oke. yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord of Short daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya.
Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat, kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Itu sangat tersinggung. Masalahnya, Bung, jejak konkretnya Pak JK, justru beliaulah yang selalu menyemen, merekat perbedaan itu yang berpotensi menimbulkan konflik. Saya kasih contoh. Ketika terjadi konflik Poso Ambon antara Kristen dan Islam, ya, yang menengahi itu dan yang mendamaikan siapa? Kan 3 tahun konflik agama di situ. Lalu Ambon, Pak JK yang pasang badan semua. Ya. Itulah sebabnya ketika Pak Silpister berorasi 2017, yang tergugah itu bukan hanya keluarga Pak JK dan temannya, para pendeta yang ada di Poso dan Ambon yang dulu dirujukkan oleh Pak JK itu mengatakan, kok Pak JK diginikan? Padahal Pak JK justru yang menyemen dan merekat konflik itu karena perbedaan agama. Boleh tahu Pak kira-kira, boleh tahu nggak Pak? Boleh tahu nggak orasinya itu persisnya apa diucapkan Silvester waktu itu? Ya, Bapak kan bisa lihat kan, ada di YouTube itu, ada di sosial media bahwa Pak JK dituding bermain mempertentangkan Islam Kristen dalam rangka memenangkan pilkada. Lalu gitu. Dia mention bahwa perbedaan pengusaha Kristen dan pengurusan Islam itu sebenarnya yang sangat krusial. Kenapa krusial? Begini, negara kita ini kan sensitif soal isu sara, Bung Hotman ya. Nah, Pak Silpister mainkan justru isu sara itu memfitnah Pak JK. Karena itu orang-orang sekitar Pak JK. Teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah menonton dan telah melihat cuplikan video tentang kasus ataupun masalah ijazah Joko Widodo. Ya, di sini teman-teman, mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, di sini teman-teman, mereka mencatat di sini kalau tidak ditunjukkan sampai kiamat itu tidak bakalan selesai. Ya, artinya teman-teman, di sini para netizen menyampaikan di sini bahwasanya jika seandainya itu ijazah Pak Joko Widodo tidak ditunjukkan sampai kiamat itu, ya itu kasus itu gak akan bakalan cepat selesai. Jadi silakan dipaksakan dan seret saja itu Pak Jokowi. Ini menurut netizen ataupun sesuai dengan tanggapan netizen ya teman-teman. Ya teman-teman, selanjutnya di sini ya sudah banyak pengadilan, belum juga kasus ijazah Jokowi selesai. Artinya ini kasus ijazah palsu Joko Widodo sudah beberapa kali dibawa di persidangan ataupun beberapa kali disidangkan, namun sampai sekarang belum ada kepastian ataupun keputusan tentang ini ijazah palsu Joko Widodo. Apakah itu ijazahnya benar-benar asli ataupun itu hanya cuma ijazah palsu. Jadi di sini sampai sekarang kita masih belum melihat ada bukti-bukti kalau misalnya itu ijazah asli. Jadi teman-teman, sampai sekarang juga sudah banyak sekali bukti-bukti yang didapatkan, namun itu masih kurang ya. Makanya ini kasus Joko Widodo ini mengenai masalah kasus ijazah palsunya ini, makanya itu masih belum bisa terselesaikan ya. Jadi ini katanya di sini lagi teman-teman, hakim-hakim di pengadilan biar masyarakat menilai fair, harusnya ini meneliti ijazah si Jokowi oleh yang berwajib ya, dan harus melibatkan Resmon CS. Resmon CS dikuatkan
untuk meneliti. Nanti hasilnya pasti tidak direkayasa, ini hasilnya pasti sangat valid, selesai pasti. Kalau asli yang Rismon CS dipenjarakan, sebaliknya kalau ijazah Jokowi palsu, ya Jokowi dan Freddy Andi Pitra Semar DKK harus dipenjarakan, fair adil bro. Tapi yakin kubu Jokowi nggak berani sebut ijazah si Jokowi palsu, jadi waspadalah. Nah, artinya di sini teman-teman, ini hakim di pengadilan, hakim-hakim pengadilan, biar masyarakat menilai fair. Ini seharusnya meneliti ijazah si Jokowi oleh yang berwajib, dan seharusnya ini katanya dilibatkan Rismon CS yang dikuatkan untuk meneliti. Hasil pasti tidak akan direkayasa nantinya. Ya, apapun kalau baik pasti mudah, kalau jelek pasti rumit-ruwet karena akan ditutupi barang yang gak baik itu. Nah, di sini katanya kalau Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, maka rakyatlah yang harus bertindak memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya biar negara cepat damai dan aman. Ya, di sini teman-teman para masyarakat Indonesia ataupun para netizen sudah mulai muak lagi, ya sudah tidak muak lagi, sudah tidak mau mendengar lagi kasus ini, di mana sudah lama menggelar di telinga masyarakat, namun sampai sekarang tidak ada kepastian lagi ya bahwasanya ini kasus sudah terselesaikan. Jadi di sini netizen menyatakan di sini, jika seandainya ya Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, maka biarlah rakyat yang harus bertindak untuk memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya itu biar negara cepat damai dan aman. Ya, di sini masyarakat sangat berharap supaya negara dan biar negara kita itu cepat aman dan damai, tidak ada kasus-kasus yang ribut-ribut seperti ini. Ya, seterusnya berhenti berbohong Jokowi jika masih punya malu. Ya, di sini netizen katanya, jika Pak Jokowi mempunyai rasa malu, memiliki rasa malu, jadi berhentilah berbohong jika masih punya rasa malu. Ya, jujur saja, datanglah di persidangan, ya buktikan saja ijazahnya itu kalau memang asli ataupun kalau memang juga palsu. Nah, jika seandainya yakin kalau misalnya itu ijazahnya asli, tentu saja itu teman-teman dia sudah pasti berani untuk menunjukkan ijazahnya itu. Namun mungkin saja juga itu ijazah palsu, makanya itu ijazahnya Jokowi itu tidak pernah ditunjukkan di depan publik. Nah, di sini hakimnya boleh palsu apa tidak. Sebagai zaman palsuan, nasib ijazah itu ada hakim. Ya, jujur saya sebagai rakyat sudah muak dan bosan masak. Kata banyak orang-orang pintar pakai titel berat di mana tapi kasus ijazah aja tidak selesai-selesai, sampai kapan? Nah, kalau saya orang bodoh tapi logika main takut tunjukkan berarti itu benar palsu. Ngapain takut penjarakan saja, semua sudah tertipu. Ya, sadarlah bahwa wahai orang-orang pintar, ini hakim-hakim yang jujur, berhentilah demi uang hancur hukum. Kita kasihan anak-anak ke depan kalau carut menarut seperti ini. Ya, teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan, sudahlah kalau tidak ada habis-habisnya selesainya kasus ijazah Jokowi sampai ditunjukkan. Kapan ini sudah berulang-ulang kali ada sidang, beberapa kali dimediasi, tidak pernah dihadiri sekalian. Bahwa ijazah mana buktinya, hanya bohong-bohong terus ya, dimana di mulut bukti tidak ada. Mau sampai kapan nanti Allah yang jemput di sana baru bisa diadili kasus ini, di kasus ijazah Pak Joko Widodo ini. Ya, seterusnya teman-teman, di sini Jokowi tidak punya ijazah asli, yang ada hanya ijazah palsu yang didapatnya entah dari mana. Yang difotokopi itu siapa yang berikan hingga Jokowi membuat kopi itu sendiri. Nah, di sini katanya di sini teman-teman disampaikan sidang ribut terus berbulan-bulan. Ya, nama Pak Hakim yang adil dan tegas, habiskan uang rakyat habis untuk sidang. Jokowi cepat kasih lihat foto saja, sudah jelas bukan foto Jokowi, ngotot terus. Nah,
Artinya teman-teman, memang benar ini sidang tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo sedang ini ribut-ribut terus berbulan-bulan ya, dimana para hakim yang adil dan tegas habiskan uang rakyat, habis tidak sidang untuk sidang. Jokowi cepat ya kasih lihat saja foto ijazahnya itu, ya nanti itu akan cepat selesai. Mana tahu nanti itu ijazahnya asli, kan itu nanti kasusnya itu cepat selesai gitu. Ya, teman-teman, di sini nanti dikatakan oleh para netizen nanti malaikat mau menjemputnya bersama ternaknya dan seluruh seluruh yang dekat dengan Jokowi itu barangkali itu mereka tunggu biar baru habis diperkarakan oleh kasus ijazah Joko Widodo. Ya, selanjutnya teman-teman, di sini katanya di sini kalau mau kasus ijazah palsu Jokowi selesai, maka hakim wajib perintahkan polisi bawa Jokowi serta ijazahnya ke pengadilan dengan cara paksa. Ini tanggapan dari para netizen ini cukup luar biasa. Itu kalau mau kasus ijazah palsu Joko Widodo ini cepat selesai, jadi hakim itu harusnya itu ataupun wajibnya itu perintahkan polisi bawa Jokowi serta ijazah ke pengadilan dengan cara paksa. Nanti di situ kan bisa tahu di situ apakah itu ijazah asli ataupun ijazah palsu ketika Pak Jokowi telah menunjukkan dan membawa ijazahnya itu di persidangan. Selanjutnya di sini Jokowi dan termul-termulnya sedang menguji kesabaran rakyat dan ingin mengundang kemarahan rakyat. Bisa ngomong apa gak sih? Kayak robot gitu. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa untuk video berikutnya.